me do my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Masih bersama saya Maudy Utami, jurnalis Tribun Pontianak. Nah, di kali ini kita sudah mendatangkan narasumber kita yang kece banget. Halo Mbak. Halo juga Mbak Maudy. Nah, ini ada Mbak Ida Kusdiati dari pengurus wilayah Persaudaraan Muslimah atau biasa disingkat Salimah ya Mbak ya? Iya, PW Salimah. Mbak boleh diperkenalkan dulu nih dengan Tribuners di rumah nih, dengan siapa nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners semuanya. Ya, selamat berjumpa dengan saya. Nama lengkap saya Ida Kusdiati. Kebetulan saya menjadi Ketua PW Salimah Kalimantan Barat untuk periode ini. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini juga ada pencipta buku nih ya? Ya. Oh, bener Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, langsung aja nih Tribuners, kita bakal tanya-tanya nih, ngupas dan ngulik nih tentang Mbak Ida nih. Langsung aja nih Mbak, kita pengen tahu tentang Salimah ini sendiri itu apa sih? Boleh dijelaskan nih untuk Tribuners di rumah nih? Biar Tribuners ada pepatah ya Mbak Maudy, kalau nggak kenal nggak sayang. Nggak sayang, benar. Nah, jadi saya kenalin dulu ya, Tribuners semuanya. Salimah ini salah satu organisasi massa perempuan ya yang bersifat netral. Dia memiliki ADART. Dia bersifat lebih berorientasi kepada bagaimana meningkatkan kualitas perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Anak dan itu keluarga kata kuncinya. Iya. Di situ. Nah, gerakannya tentu saja menyisir para perempuan, anak dan sekitarnya dengan bergandengan tangan dengan berbagai elemen masyarakat, ya, baik pemerintah, organisasi massa lainnya, komunitas-komunitas, para pakar dan lain-lain yang kita gabung semuanya di dalam kegiatan-kegiatan yang insya Allah kontribusinya positif lah buat para wanita. Berarti ini wanita-wanita yang bisa dibilang ya memotivasi lah ya. Iya, rata-rata di Salimah ini kebanyakan 70% adalah bekerja. Bekerja. Iya. Oke. Kemudian selebihnya bukan berarti tidak bekerja, tetapi bekerja di rumah. Bekerja di Dan rumah. saya rasa itu pekerjaan paling mulia. Bener banget. Ya. Karena itu kita berusaha untuk bagaimana dengan kita walaupun berkontribusi sedikit atau kecil tetapi berdampak pada masyarakat kita, insya Allah. Oke. Nah, saya ini mau nanya-nanya lagi nih Mbak. Ini kan saat ini sebagai Ketua PW Salimah Kalbar ya. Ya. Oke. Nah, bisa disampaikan nggak sih awal mula kakak bergabung di Salimah ini gimana nih? Ya. Saya tuh dasarnya emang suka organisasi ya. Siap. Mbak Maudy ya. Jadi dari kuliah memang kayaknya kalau nggak ikut organisasi itu ada yang kurang gitu ya. Oke. Nah kebetulan setelah menikah itu agak sempat vakum karena maklum kita di pegawai baru ya. Saya mendapat ijazah sekaligus ijab sah. Oh, ijab sah. Jadi tidak ada jeda, langsung hamil, melahirkan. Nah akhirnya saya sempat vakum dari organisasi. Tapi teman-teman tahu saya ini orang yang suka organisasi gitu. Oke. Jadi saya diajak-ajak, ayo Mbak ikut Salimah. Nah prinsip saya kalau mengikuti sesuatu itu tidak suka ikut-ikutan. Nggak suka ikut-ikutan. Kita harus punya ilmu. Mengapa sih kita masuk di situ? Apa sih yang dikerjakan organisasi ini? Jadi walaupun saya ikut-ikutan dalam organisasi itu awalnya dalam Salimah, tapi saya perhatikan apa sih yang menjadi sasaran dari Salimah ini. Visi misinya apa? Tujuannya apa? Mau kemana? Nah kalau kita, ini sedikit tips ya. Berorganisasi itu harus dimulai dengan niat, kesungguhan ya. Jadi memilih itu dengan ilmu. Insya Allah pilihan saya ke Salimah karena saya ada ilmu, yang saya yakini bagian dari melaksanakan perintah Allah yang agama saya ajarkan. Itu yang pertama. Nah, kalau kakak sendiri tergabung di Salimah ini dari awal kah atau memang sebelumnya sudah terbentuk dahulu? Sudah terbentuk Mbak Maudy. Jadi karena tadi saya sempat startnya agak kebelakangan ya dibanding dengan Salimah yang berdiri. Saya baru Salimah 2010, kemudian saya baru ikut-ikutan itu di 2012. Yang di Kalbar ya, bukan yang di pusat. 2012, awal-awal 2012 saya ikut. Kemudian tahun berikutnya saya langsung diberi amanah sebagai kepala bidang waktu itu masih di bidang humas. Nih yang begini-gini nih urusan saya dulunya. Oke, Ya, jadi jangan heran kayak cari berita, mengupload berita itu kerjaan saya, makanya bisa menulis. Oke, Gitu. siap. Nah, setelah di humas saya diminta setahun kemudian di kepengurusan baru kan ada berapa periode kepemimpinan. Pemimpinan yang pertama Bu Eni, saya masuk, kemudian Bu Masada. Nah, di Bu Masada saya diberi kepercayaan menjadi kepala bidang pengembangan wilayah. Jadi membidani lahirnya Salimah di kabupaten. Nah,
Waktu itu baru 10. Alhamdulillah tahun ini kita tuntaskan 14 kabupaten kota. 14 kabupaten Ya, kota. sudah sampai Siap. di ranting juga di kelurahan, tapi memang belum semuanya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan lah nanti berikutnya. Nah, terus saya jadi Kabid Bangwil. Terakhir saya diamanahkan sebagai wakil ketua periode 2015-2020. Nah, disitulah jalan ceritanya. 2015-2020. Iya, saya di perjalanan saya sebenarnya waktu itu wakil ketua Mbak Mudi, tapi itu ya menghindar pun yang namanya takdir Allah pasti tentukan, dan ini ketua akibat dari takdir Allah. Akibat Jadi, takdir Allah. Iya, karena yang ketua sebelumnya beliau Siap. dipanggil lebih cepat oleh Allah ya. Mudah-mudahan beliau berada di tempat terbaik di sisi Allah. Saudari Erni Wisnita ya, Masya Allah itu luar biasa. Contoh teladan saya juga, teman sahabat ya. Nah kemudian saya melanjutkan kepemimpinan beliau sampai hari ini. Oke, siap. Berarti di tahun ini masa-masa yang Nanti kita September muswil ya. Oke, siap. Wallahu alam, kita tidak bisa mendahului takdir. Siap. Ya bisa saya lanjut, bisa juga saya tidak lanjut. Tinggal nanti bagaimana mekanisme. Kak, saya pengen tanya ini, kalau untuk program kerja yang kakak fokuskan membangun Salimah ini apa aja sih? Kita kan ada beberapa program unggulan ya. Yang pertama itu di bagian dakwah. Dakwah itu ada forum silaturahmi, majelis taklim. Kemudian di situ ada sister, sekolah ibu Salimah terpadu. Sekolah Ibu Salimah terpadu. Kalau gini loh, biasanya emak-emak itu kan kita kalau namanya pengajian kan Siap. udah biasa ya. Datang nanti bapaknya protes, pulang dari pengajian apa sih yang dibawa? Baca Yasin, menurut kagak ada juga berubah apa-apa katanya ya. Nah, jadi salah satu motivasi kita adalah di samping beliau belajar Al-Qur'an, ya, belajar hadis, di dalamnya ada keterampilan yang mereka dapatkan. Oke. Kita maunya seperti itu, Mbak. Siap. Memang itu tergantung lagi segmen dakwahnya ya. Ada yang butuhnya memang perlu mengaji saja. Kadang kenal huruf Arab juga tidak. Nah, itu ada leading sektornya di dakwah. Kemudian kita juga punya program unggulan yang terbaru ini, ada serasi ya, pendampingan. Kalau sekarang kan mau nikah harus ada surat nikah dari itu ya, Iya. Kementerian Agama. Itu harus ada mengikuti pranikah dulu, pembekalan. Nah, Salimah sebenarnya sudah starter lebih awal. Kita tahun lalu menyiapkan untuk melakukan kegiatan yang disebut dengan Sekolah Salimah Pranikah Indonesia. Salimah Pranikah Indonesia. Kadang kita melupakan beberapa hal prinsip ya, sehingga sekarang ini coba lihat angka perceraian Iya, benar sangat banget. tinggi sekali. Terlalu tidak sabar dalam menjalani sebuah pernikahan. Nah, itu perlu ilmu. Dan kita rasa kita perlu berbagi dengan itu. Salah satu program unggulan Salimah itu juga. Nah, nanti di sekarang ini di pendidikan ya, sejak Covid ini kita juga mulai mencermati bagaimana membuat sekolah virtual untuk para ibu atau ibu yang mendampingi anak untuk belajar di rumah. Dan ini kita sedang menunggu juklak dan juknisnya dari pusat, insya Allah. Ini lagi rakornas ini. Saya tinggalin sebentar karena rakornas virtual nih saat ini. Rakornas virtual, Iya, oke. mudah-mudahan ini membawa berkah buat semua ya. Oke, Insya Allah. berarti untuk apa tadi namanya yang kayak untuk para ibu yang mendampingi anak-anaknya itu Iya. kenapa terinspirasi untuk membuat program seperti itu? Karena saya merasa ya Mbak, saya seorang ibu gitu Oke, loh. siap. Saya seorang ibu dengan beban pekerjaan, baik itu ibu rumah tangga maupun tidak ya. Contoh waktu kita work from home, automatically kan kita di rumah ya. Bener banget. Wah, belum dengan sekian yang harus memasak dan ini dan itu, pekerjaan Keluar kantor ibu. dibawa pulang ya, dibawa Siap. pulang ke rumah, itu Iya, juga harus siap. tuntas. Sementara anak juga harus belajar dan mereka harus menguasai sekian banyak. Ibu itu merangkap jadi guru, dan itu perlu sekali pembelajaran ya. Jadi banyak yang nggak sabar. Iya, Ibu benar banget. menjelma menjadi anak-anak yang sekolah ini banyak ya. Ibu yang ngerjain soal, Iya. ibu yang jawab soal. Ya itu karena mungkin kita perlu memberi banyak ilmu pembekalan untuk itu ya. Bagaimana dengan di rumah saja ya, belajar di rumah saja anak-anak tetap happy, tetap bahagia. Kemudian target-target sekolah juga tercapai. Karena sesungguhnya sekolah itu kan partner pengasuhan. Benar. Ya, jadi harus ada bagaimana kita membuat pola yang indah lah supaya baik semua yang bisa dijalani. Boleh tahu nggak apa aja sih istilahnya program yang dari untuk ibu-ibu di rumah nih, istilahnya yang saat ini lagi mengajar anak-anaknya, atau seperti saya sendiri yang perempuan istilahnya mengajar adik-adik saya di rumah. Ya, yang pertama kali ya pasti kita harus menumbuhkan kepada
anak-anak kita ya, Siap. bahwa tidak boleh ada bahasa bahwa ini kok kenapa sih ini COVID-nya lama banget, kenapa Oke. sih begini, karena itu Siap. berarti kita belajar untuk bertawakal untuk Allah. Jadi harus membiasakan anak-anak menerima bahwa ini adalah ketentuan dari yang kuasa dulu. Nah kalau mereka sudah punya itu, baru kita akan bina suasana ya, memunculkan suasana yang komunikatif, yang enak untuk anak-anak. Nah ini nggak bisa kita sendiri Mbak Uni ya, kita di rumah kan ada bapak tuh. Bener. Nah, kalau ada mertua lebih enak lagi, ya. Kalau ada adik ipar lebih enak lagi. Ada yang ngurus. Hanya saja ya, semua orang dalam rumah harus punya satu visi yang sama, gitu. Harus berdiskusi. Nah saya untuk memutuskan satu hal itu dengan anak-anak itu bisa panjang loh Mbak. Jadi kalau anak saya itu yang paling suka protes, kalau yang pertama kan umur 19 tahun ya. Kalau yang 19 tahun udah dewasa, paling itu hanya diskusi seputar ya keputusan yang ini. Kemudian 15 tahun dia juga sudah tapi kan anak 19 dan 15 tahun kan di rumah juga belajar. Yang kuliah dia online terus dari pagi sampai sore. Yang nomor 2 sekarang sebenarnya sudah harus sekolah di pesantren di Jogja di Magelang, tapi karena belum masuk pesantrennya masih di rumah. Juga sekolah baik itu Daring online semua. juga. Daring semua. Nah, yang repot ini kan yang umur 9 tahun dan 5 tahun. 5 Bagaimana tahun, yang usia dini ini wah. diam dengan cantiknya di depan kamera atau dia mau direkam video itu nggak gampang. Iya bener Nah, banget. kuncinya ya Bunda, saya ini kasih tips ya Tribuners semuanya, pahami karakteristik anak kita. Siap. Ya, karena setiap anak berbeda. Anak itu unik ya. Jadi kalau nih anak nggak bisa diam, jangan coba-coba tawarkan dia diam kita videokan. Oh, kalau anak saya nomor 4 maaf ya mah lagi tidak ingin di video. Wah. Nah, jadi ya sudah, kalau dia sudah bicara begitu kita tidak paksakan. Oke. Biarkan dia bermain ya. Kalau anak usia dini itu memang usia bermain dan tingkat kesabaran ibu yang harus ditingkatkan. Nah, tantangan yang kedua, anak yang di usia SD sekitar kelas 4, kelas 5 karena beban pelajarannya juga luar biasa. Ya, tetapi dengan cara kita mengkomunikasikan, nah tentu saja kita perlu pertolongan. Siap. Ya. Pertolongan. Pertama yang kita minta pada yang kuasa, kemudian yang kedua adalah sekolah. Jadi sebagai orang tua harus aktif. Ya, kalau di grup kelamean, Baik. saya wapri. Oke. Izin ustazah, izin ustaz, saya mau komunikasi anak saya. Ya, anak kita tidak semua istimewa. Artinya nilainya tidak harus paripurna. Iya. Ya, karena masa depan masih panjang. Siap. Karena saya juga nilai saya dulu Siap. nggak pinter-pinter amat juga sih, maksudnya secara IQ. Tetapi ada yang kadang kita lupa ya, di pendidikan dan pengasuhan itu yang paling utama adalah menumbuhkan karakter. Siap. Nah itu momen saat ini di rumah, belajar di rumah itu adalah membangun karakter anak. Membangun Insya Allah. karakter anak. Kalau dia belum 14 tahun bisa. Berarti yang saya tangkap juga menanam akidah dan akhlaknya anak-anak Iya. yang di rumahnya. Iya, Oke. itulah dia di rumah. Karena selama ini ya, mohon maaf, kadang ada orang tua, oh saya udah masukin sekolah anak saya di sekolah ini loh, agama udah ini loh, tapi di rumah sholatnya masih gitu-gitu aja. Siap. Balikan lagi penting kita di lagi. rumah. Oh, Iya. siap. Pernah nggak ngajak sholat bareng? Iya, bener Dites banget. nggak hafalannya sampai mana? Saya dulunya Mbak, saya yang menerima setoran hafalan. Sekarang saya yang diterima setoran hafalan. Waduh. Karena anak lebih banyak hafalannya dari saya. Iya, bener. Ya itu proses ya. Tetapi dengan semangat kita, ya, nih orang tua nih pada semangat mau belajar Quran, mau bacaan yang dari tidak bagus lagi lebih bagus. Ya anak kan lihat nih bapak pegang Al-Quran loh. Iya, Nah iya, gitu gimana saya. Nah pembiasaan itu yang harus kita tumbuhkan. Insya Berarti Allah. ada program istilahnya tukar balik lah ya, istilahnya hafalan mereka yang anak-anak seharusnya belajar. Iya, kenapa tidak di dalam Komunikasi yang penting. Iya, bangunlah komunikasi yang baik ya. Karena kalau kata bahasa anak gaul sekarang, kalau udah cun gitu ya, Cun. gitu ya, Cun. udah klik gitu ya, udah mama ngomong apa, aku tahu yang mama mau. Belum Oke, kita siap. belum wajah Anak-anak kita yang sekarang lebih iya, gaul ternyata. belum muka kita yang kayaknya gimana gitu, dia udah pasang badan udah, badan oh ya lagi. mama nggak suka ini ya, Oke. gitu. Tahu kita, ini pasti ada Siap. maunya gitu. Nah Mbak, ini saya balik lagi nih ke tentang Salimanya. Kalau boleh tahu ini kan visi misi organisasi Salima ini sendiri Iya. untuk ormas ke masyarakat dan menentukan hidup perempuan yang lebih baik lagi gitu. Bisa dijelaskan nggak gimana sih terkait Salimah Kalbar ini, istilahnya program-program untuk perempuannya itu apa aja? Ada kayak yang istilahnya memotivasi. Ya, kita memang menyiapkan beberapa pengurus kita itu sebenarnya menjadi motivator ya, Mbak. Artinya setiap
bunda itu berada di lingkungan mana, ya paling tidak menjadi inspirasi buat masyarakat di sana. Nah kalau kami kegiatan besar itu seringnya seminar parenting. Nah kami biasa bekerja sama juga. Sekarang ini kami adalah mitra BP POM dalam rangka untuk mensosialisasikan keamanan pangan. Keamanan pangan. Iya. Jadi bagaimana kita seorang ibu itu memilih jajanan yang baik untuk anak, kemudian mengatur gizi anak dan lain-lain. Nah itu kita menyiapkan fasilitator kita di kabupaten dan kecamatan untuk membantu BP POM dalam mensosialisasikannya. Itu yang sudah nyata. Kita juga ikut dalam gerakan gemar makan ikan. Jadi beberapa daerah seperti kayak Kapuas Hulu kan itu banyak ikan sungainya ya. Nah teman-teman di sana bergerak dengan ekonominya, membantu seperti membuat amplang, ya, kerupuk gitu ya. Jadi penguatan ekonomi keluarga juga kita upayakan. Memang belum, artinya mungkin teman-teman yang lain juga melihat belum terlalu spektakuler ya, tetapi saya selaku ketua PW Salima Kalimantan Barat sering menekankan sama teman-teman begini, kadang kita itu berpikir yang besar sehingga lupa yang kecil. Gitu ya. Seringnya kan maunya bikin gebiar besar, biar Salima nampak lo bikin seminar besar. Nah sejak kepengurusan saya 2 tahun terakhir, saya mengurangi hal itu. Saya lebih senang kalau Salima itu dikenal sampai di tingkat kelurahan, di musola terdekat, di masjid terdekat itu ustazahnya bisa dikenal. Kemudian di masyarakat ya dia bisa. Jadi turun ke bawah, karena memang yang sulit tersentuh itu adalah menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas mah lewat cara begini dan mereka sudah on aja, kan? Tapi apakah ini tersentuh dengan masyarakat menengah ke bawah belum tentu kan? Nah itu tugas teman-teman kita yang lain dalam menguatkan itu. Berarti mengenakan sosial dan ekonomi teman-teman yang di bawah juga ya? Harus. Makanya kepengurusan organisasi hampir di semua organisasi ya, itu ada tingkat pusat, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai di tingkat lurah. Ada juga di tingkat di kelurahan. Kalau saat ini udah berapa banyak yang tergabung di Salima sendiri nih? Kalau catatan di keanggotaan kita 2000-an ya. 2000-an. Itu yang secara administratif ya. Artinya kita punya sahabat Salima. Sahabat Salima tuh gini loh Mbak. Ada teman-teman yang biasanya tuh aku nggak mau aktif deh dah, tapi aku bantu. Kalau misalnya ada yang konseling masalah parenting, dia psikolog. Gabung sahabat Salima. Kemudian Mbak Ida, saya ini sibuk kuliah, tapi saya nggak mau organisasi. Cuma kalau sewaktu-waktu diminta, misalnya buat seminar IT dan lain-lain, kami yang hadir. Nah itu sahabat Salima. Jadi sahabat Salima itu ada dari teman-teman yang profesinya memang sudah. Kalau perlu psikolog kita hadirkan psikolog, dokter kita hadirkan dokter. Jadi kita punya sahabat Salima yang banyak. Artinya permasalahan bangsa ini, daerah ini tidak bisa diselesaikan oleh Salima sendiri. Ya, nggak bisa diselesaikan oleh Aisyah sendiri ya. Jadi makanya kita harus bergabung, berjibaku bersama. Hanya kita membagi wilayah. Ya, artinya bukan terpecah. Tidak. Kalau saya dengan teman-teman di BKW, kebetulan berapa pengurus kita gabung di Badan Koordinasi Organisasi Wanita. Di situ kan ada himpunan Tionghoa, kemudian perempuan Buddha dan lain-lain. Itu wanita Katolik. Itu sahabat semua. Nah, semua kita sama-sama saling berbagi dalam sasaran mana sih yang mau kita majukan Kalimantan Barat ini gitu. Jadi nggak usah saling gimana deh gitu ya, karena masalah bangsa luar biasa banyak. Kalau Mbak Ida sendiri nih melihat permasalahan apa sih yang paling besar di Kalimantan Barat ini sendiri? Ya tadi Mbak, kalau kita lihat di permukaan sepertinya kan kalau segmen anak remaja sekarang ya, kita lihat aja pergaulannya ya. Ngeri ya, semakin apalagi sekarang ini akses justru kita ditantang untuk anak pegang Android. Nah itu kalau tidak dengan ilmu, tidak dengan pembelajaran yang baik, itu menjadi mudarat. Nah itu tantangan ya. Kemudian bagaimana ibu-ibu yang dia harus berjibaku dengan ekonomi. Harinya bangun, dia harus cari duit, macam mana dia dapat duit, terus menerus seperti itu, sehingga melupakan yang sifatnya tadi boro-boro mau megang anak, ngasih tahu anak sholat dan karena sibuk mencari uang. Kemudian ada beberapa lagi kita Kalimantan Barat sangat riskan dengan penjualan ini ya kalau sekarang mungkin TKI agak gimana ya. Nah itu di beberapa daerah Mbak itu yang
berpisah jauh dengan suami. Iya, benar banget. Itu KDRT, KDRT. kemudian kekerasan seksual pada anak itu, masya Allah itu banyak. Dan Berarti dari Salima ada untuk menolong yang seperti kami itu? bukan pada tatanan menolong langsung Siap. ya, karena itu kita serahkanlah pada ahlinya. Siap. Tetapi biasanya kami diminta oleh Badan Pemberdayaan Perempuan atau apa itu pendampingan Pendampingan. pasca traumatik. Siap. Ya, karena begini, anak-anak yang kena kekerasan seksual Siap. itu mengembalikan mental tidak cukup ada ahli psikolog, tetapi yang keduanya adalah pendampingan dari segi ruhiyahnya ya, dan itu tidak gampang karena kalau Mbak Mandiri pernah juga ya? pernah kunjungi lapas anak itu luar biasa ini ya kondisinya ya, jadi kita memang perlu bergandengan tangan berbanyak elemen ya untuk bagaimana. Kadang saya kalau audiensi ke Depak, mohon pada Depak ada pendampingan ke lapas anak-anak itu, kalau kemudian ke daerah-daerah terhadap anak-anak yang ibunya bekerja di luar daerah, kemudian untuk yang masyarakat yang akses ke pendidikannya sangat ini ya itu memang tantangan kita semua ya. Memang kami nggak bisa sendiri deh Mbak. SDM kita juga di Salimah ini ya terbatas ya, kita jumlah juga terbatas, tapi insya Allah kalau kita bergandeng tangan itu gunanya. Allah bilang dalam surah As-Saff ayat 4 itu, ayo berbarislah kita dengan baris yang lurus ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Nah itu yang kita ingin semuanya organisasi ini bangun seperti itu. Oke, nah banyak banget nih ternyata hal-hal yang dilakukan Salimah Kalbar sendiri Insya Allah, untuk masyarakat. Nah, sesuai tema podcast kita hari ini, kiprah perempuan di organisasi. Ini menurut Mbak pendapatnya gimana nih? Oh, jadi kadang begini ya, saya kalau ngajak teman-teman itu, aduh Mbak mohon maaf saya nggak dapat izin suami. Siap. Ya, yang seringnya banyaknya yang gitu. Kemudian yang kedua, aduh Mbak minta maaf saya terlalu sibuk. Ya. Padahal kalau diri saya sendiri yang pertama, memang betul setelah menikah itu pertama harus ada izin suami dulu. Siap. Komunikasi dulu dengan baik ya, sebelum Anda berorganisasi, lapor sama bos. Siap. Ya. Berikan pengertian mengapa memilih organisasi ini, apa isi organisasi itu harus disampaikan. Untuk menghargai juga ya Bu? Bukan hanya menghargai, dalam Islam memang tatanannya seperti Tatanan itu. Islam Ya. juga diajarkan. Walaupun Anda ini bekerja, Siap. karir tinggi, pejabat, tetapi di balik ke rumah tangga lagi Anda adalah orang kedua. You are a manager, director, itu direkturnya itu adalah bos kita, ya. Jadi apa-apa lapor bos. Ya, prinsip ya belum nikah kan. Nah itu Ilmu. mengapa? Karena itu akan memudahkan. Siap. Ya. Banyak orang bilang kok Mbak Ida bisa sih? Ya karena tadi bergerak dari awal kita harus ikut alur ilmu tadi. Siap. Ya, setelah izin suami, nah berikutnya akan lebih gampang. Ya. Nah, organisasi, mengapa saya bilang penting atau perlu gitu ya? Karena dengan organisasi kita akan bertemu orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang punya visi. Ya, orang berorganisasi kan orang punya visi tuh, nggak mungkin organisasi nggak punya visi, nggak ada. Orang yang punya visi artinya dia punya tujuan. Itu orang yang mengasah ini kita. Kemudian pilih organisasinya, ya, yang baik supaya mengasah ruh juga. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan kita bergabung di organisasi kita belajar berinteraksi ya, sosial, karena ada diri kita ini dititipkan oleh yang kuasa. Kamu adalah khalifah di bumi. Sampaikan walau hanya satu ayat, ya. Tugas kita adalah menyampaikan kepada orang lain. Nah kalau kita bicara sendiri siapa yang mau dengar? Ya, tapi kalau kita melalui sebuah lembaga, ya notabene itu memang legalitasnya diakui, kemudian kita bergandengan tangan sama pemerintah, insya Allah itu menjadi sebuah kebaikan dan energi yang besar. Energi yang Karena baik, itu saya positif ajak, juga. iya, mari gabung berorganisasi. Siap. Nah, ini kan Mbak Ida sendiri berorganisasi juga dari muda, dari lama banget. Gimana sih ngatur waktu dan bisa nggak dibagiin tipsnya sama Tribuners di rumah? Apalagi Salimah mempunyai ya banyak program-programnya. Insya Allah. Jadi pertama ya untuk seorang aktivis organisasi itu, kalau saya pribadi ini tips ya pribadi Tribuners. Yang pertama adalah kita kuatkan ruh kita. Mengapa ruh itu harus kuat? Karena kata Allah ada satu di dalam diri kita itu ya, yang kecil aja titiknya. Tetapi kalau dia itu sehat, dia itu baik, maka selebihnya juga akan baik. Jadi kalau saya lemah, capek, lelah, sakit hati, amarah, saya pasti lapor pertama adalah pada yang kuasa. Jadi minta pertolongan pada dia. Insya Allah besok energi kita positif lagi. Nah, kedua kalau sudah belum menikah, dulu saya belum menikah, maka orang tua lah tempat saya meminta ridho, izin.
Bu, saya percaya Mbak, saya di mahasiswa dulu bisa turun jam 7 pagi, pulangnya bisa jam 3 subuh. Wow. Karena saya ikut organisasi banyak. Tapi kalau teman-teman di HMI itu udah biasa itu ya. Kalau rapat tuh sampai jam 3 malam. Saya perempuan dan saya pernah di organisasi mahasiswa itu memegang bidang pengkaderan, saya wanita satu-satunya dan saya berjilbab sendiri. Rapat dengan pria yang semuanya pria, teman-teman. Silakan tanya sama teman-teman saya di angkatan 92. Tetapi saya tidak terpengaruh dan lain-lain karena tadi saya memiliki kekuatan yang pertama tadi. Secara vertikal kita mohon kepada Allah dulu. Nah, yang keduanya tadi kalau belum menikah ke orang tua, minta ridhonya, izinnya, katakan ini. Dan yang kedua tadi kalau sudah menikah kepada suami. Nah, yang ketiga adalah komitmen. Tunjukkan komitmen ya. Aktivis kalau masih mahasiswa, tolong adik-adik semuanya ya. Biasanya aktivis itu IQ-nya jongkok, kuliahnya lama. Oh, tidak berlaku pada saya, alhamdulillah. Karena bagi saya itu sebuah kepercayaan. Orang tua percaya kamu bisa sekian tahun, maksimal 5 tahun selesai, IPK minimal sekian. Nah, itu komitmen. Nah, kita harus ikhtiarkan untuk itu. Sama dengan suami, silahkan berorganisasi, tetapi kewajiban yang pertama tidak dilalaikan, yaitu sebagai istri dan ibu. Itu nomor 1 dan number 1. Jadi kalau adik-adik Salimah ini, kalau misalnya saya bilang, tolong wakili saya atau ini ada kegiatan ini, oh maaf Mbak, belum izin sama suami. Saya akan tidak paksakan, ya. Saya tidak bisa hadir Mbak karena saya harus bawa anak saya. Oke, pasti diizinkan. Nah, jadi kalau ada pertemuan kapan, itu 1 bulan sebelumnya kita pengkondisian ya Mbak. Jadi nanya suaminya itu, bahkan karena saya yang nego sama suaminya. Maaf ya Mas, ini Mbaknya mau saya bawa rakornas sekiranya sekitar bulan Maret. Nah, itu saya pengkondisian dulu dengan suami supaya memahami bahwa yang kita lakukan ini. Tapi kalau kita buktikan di rumah, selama kita bisa membuktikan pada suami komitmen itu kita lakukan, insya Allah itu akan terus menerus dapat izinnya. Nah, itu komitmen. Kemudian terakhir adalah manajemen waktu. Manajemen waktu. Pasti ya. Bagaimana saya yang PNS juga, yang sekarang tugas saya PP loh Mbak, kepeniraman. PP Mbak? Ya. Bolak-balik ke sini? Iya, turun pagi, pulang malam. Wah, luar biasa. Pagi pulang malam. Liburnya ya Sabtu Ahad ini. Nah, manajemen waktu penting. Ya, kurangi tidur. Kurangi tidur. Ya. Kemudian bangunnya ya enggak adalah yang bangunnya kesiangan. Kecuali capek sekali Allah beri kenikmatan saya bisa kesiangan di subuh ya. Tetapi saya upayakan alarm tubuh itu selalu jam 3 jam 3:30 gitu deh. Berarti biasanya, tidurnya lebih awal atau lebih lama? Iya, tidurnya saya upayakan lebih awal dan anak-anak juga terbiasa demikian. Karena kami biasanya semuanya subuh itu pasti sudah bangun. Anak-anak alhamdulillah salat subuh itu udah nggak pakai di ini ya. Walaupun kadang biasalah kalau kelelahan atau masih kita tepuk subuh gitu. Tetapi subuh bagi kami udah rame. Udah sahur, udah makan gitu loh. Jadi karena memang terbiasa tadi ya, tauladan kita ya. Jadi anak-anak juga terbiasa. Apalagi anak-anak yang udah berumur di atas yang SMP itu kan dia ada kewajiban untuk puasa sunnah Senin Kamis atau dia punya target hafalan sholat malam. Nah, jadi terbiasa juga dengan bangun itu. Jadi bagaimana memanage waktu itu akan memberi kita kemudahan insyaallah. Yang pertama tadi jangan lupakan pada Allah, itu sumber kekuatan. Siap. Nah, Tribuners, masih banyak lagi nih kita yang akan berbicara nih tentang Mbak Ida yang khususnya nih selanjutnya bakal tentang buku-buku yang diciptakan oleh Mbak Ida sendiri. Nah, buku-buku ini sendiri nanti bakal dijual bebas ya Mbak atau gimana? Dijual bebas. Tapi sebelum membahas lebih jauh tentang buku-buku yang kita bahas dan kita ulik nantinya, kita akan break iklan dulu. Siap. Jadi Tribuners jangan kemana-mana karena kita bakal lagi kupas tentang buku dari Mbak Ida yang judulnya Khatulistiwa Cinta. Kita iklan dulu ya.